Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dari SD Negeri Ngemsari 02 sebagai supervisor. Perkenalkan, saya Kumariatun dari SMA Negeri 8 Semarang sebagai coach. Saya Indah Joharin Alfiati dari TK Bina Amal Semarang sebagai coach. Baik, kita akan mulai sesi dari supervisor ya. Assalamualaikum Bu Kom. Waalaikumsalam Bu Yuni. Iya, apa kabar? Apa kabarnya Bu Kom? Alhamdulillah baik Bu Yuni. Oh Sehat. iya, alhamdulillah ya Bu Kom. Oh iya, sekarang Bu Kom mau melaksanakan coaching dengan Bu Indah ya? Iya Bu Yuni. Sebelum proses coaching nih, ada yang mau kita obrolkan dulu nih Bu, boleh ya Bu ya? Iya boleh Bu Yuni, silahkan. Nanti Bu Kom dalam coaching nih, Bu Kom berperan sebagai coach dan Bu Indah sebagai coachee. Nanti saya akan ikut mengamati ya Bu. Iya Bu Yuni. Akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing. Jadi saya akan mengamati apakah langkah-langkah kucing itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu kemudian saya juga akan mengamati apakah Bukom akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari kucing. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Nah, jangan lupa ya Bu, nanti juga harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya nih, kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilakukan proses observasi nih, saya ada beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu? Iya silakan Bu Yuni. Oke, baik. Pertanyaan pertama, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini, yaitu yang pertama adalah present, yaitu kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, kemudian bagian kompetensi mana yang akan secara spesifik Ibu kembangkan, yang ingin diobservasi? Saya ingin mengembangkan lebih ke mendengarkan aktif dan uh, melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ibu. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan. Saya ingin kunci saya nanti bisa menemukan solusi atas permasalahannya gitu, Bu Yuni. Nah, baik Ibu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nanti silakan melakukan proses coaching. Saya akan mengamati dengan sebaik-baiknya. Bu, langsung melakukan proses coachingnya ya, Bu. Terima kasih. Ya, iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Kom. Ya, gimana kabarnya Bu Indah? Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Kom gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Indah. Alhamdulillah. Omong-omong, Bu Indah katanya mau berbincang-bincang nih dengan saya. Ini ada hal yang ingin disampaikan. Apa Bu Iya, Indah? iya betul. Jadi tuh saya ingin cerita tentang permasalahan saya di kelas Bu. Apakah Bu Kom bisa membantu saya? Iya, baiklah Bu Indah. Silakan kita punya waktu sekitar 15 menit untuk berbincang-bincang. Semoga apa yang Bu Indah inginkan bisa didapatkan ya Bu Indah. Mau cerita Oke. tentang apa Bu Indah? Iya Bu, jadi gini, salah satu permasalahan saya di kelas itu eh, ada murid saya itu yang memang susah sekali untuk berkomunikasi dengan baik, dengan guru maupun dengan teman-temannya juga begitu. Jadi dia itu susah sekali untuk berkomunikasi sehingga kurang bisa bersosialisasi dengan temannya gitu, Bu. Hmm, yang dimaksud bersosialisasi di sini maksudnya apa Bu? Apakah Eh iya karena verbal atau apa gimana gitu? ya, ya main sama temannya gitu, Bu. Dia jadi kayak kalau ditanya itu dia cuma ngangguk atau geleng saja. Kalau tidak ditanya dia juga diam aja gitu, Bu. Hmm, dalam kesehariannya pergaulan dengan teman-temannya misalnya mau bermain atau bagaimana pengen pinjam apa namanya mainan ke teman seperti itu
Bagaimana Bu itu? Iya, dengan cara tarik-tarik baju gitu, Bu. Kadang Oh, saya tarik-tarik baju sambil dia itu, misal dia pengen pinjem ballpoint ya, nanti jadi kayak cuman tarik-tarik baju aja, cuman dia tidak mengeluarkan kata-kata gitu, Bu. hmm. Kemudian Mm. agar lawannya yang diajak komunikasi ini paham, selain tarik-tarik baju seperti itu, Iya, iya bagaimana Bu. jawaban Dia Anda? cuma ngangguk sama geleng-geleng. Jadi memang diem gitu Bu. Kalau kadang-kadang temannya bertanya itu dia diam. Nah, jadi tuh saya itu kayak apa ya, merasa kasihan gitu Bu sama dia. Dan kadang kan saya kan permasalahan saya itu, saya yang ingin saya ini tuh kan saya sebagai guru kan itu kan ada 6 aspek perkembangan Bu. Itu kan salah satunya kan aspek bahasa. Nah, bagaimana saya tuh bisa menilai aspek bahasa kalau jika dia ketika ditanya aja itu hanya cuman ngangguk sama diam saja. Kira-kira saya harus bagaimana ya, Bu? Hmm, eh, kalau bahasa secara verbal misalnya Hmm. menyampaikan sepatah kata, dua patah kata seperti itu bisa enggak Bu? Maksudnya apakah dia punya gangguan dengan verbalnya atau Iya, pengucapan iya memang, atau betul. Jadi hmm, memang dia itu untuk mengeluarkan kata itu kadang masih jelas juga iya, terus kadang tidak jelas dan dia itu masih berupa kata baku. Jadi tidak digabung. Misal saya mau makan Bu, tidak makan, makan gitu. Jadi memang begitu. Kadang-kadang tapi kadang-kadang temannya tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Dia ingin main sama teman-temannya gitu, Bu. Tapi itu kadang-kadang temannya itu kayak apa ya, responnya kurang ini karena kan kadang-kadang dia itu cari perhatian dengan cara tarik-tarik baju teman atau mungkin colek-colek. Nah, tapi ternyata dikira temannya itu dia itu kayak mengganggu gitu, Bu. Padahal kan tidak begitu. Ingin main, ingin ingin berbicara dengan temannya, tapi dia masih belum bisa gitu loh, Bu. oh, gitu ya Bu. Eh, Mm-mm. Terus untuk ini Bunda, dengan adanya kondisi seperti itu, apakah itu menjadikan dampak, maksudnya dampak di pergaulannya, misalnya menimbulkan masalah begitu Bu di pergaulan atau di dalam komunitas anak-anak ini gitu Bu Ida? Kalau dampaknya sih kan lebih ke anak itu sih Bu. Maksudnya lebih ke dia itu jadi tidak punya teman di kelas karena merasa kalau dia itu sering menjahili teman-teman itu merasa kalau si anak ini itu sering menjahili teman-temannya. Jadi teman-temannya agak Hmm. menjauh karena takut diganggu oleh dia. Oh, Padahal niatnya betul. dia pengen bermain begitu, Bu. Berarti si Hmm. anak ini jadi dikucilkan, kemudian Hmm. dijauhi Iya, betul. teman-temannya, padahal dia sebenarnya ingin bermain, gitu ya Bu Ida ya? Iya, betul sekali. Kalau menurut Bu Indah, langkah apa Bu yang bisa dilakukan pada anak yang kondisinya seperti ini Bu? Iya. Jadi Pernah saya terpikirkan enggak Ya, gitu? jadi memang saya tuh sudah melakukan ini, Bu. Untuk bisa bicara jelas itu kan kita melatih dengan tiup. Tiup anak-anak pertama dari niup balon atau misalnya meniup dengan sedotan, terus meniup tepung. Jadi itu kan bisa menguatkan motorik lidah dan mulut agar dia itu memudahkan otot-ototnya untuk berbicara. Itu salah satu yang sudah saya lakukan, Bu. Gitu. Ada lagi enggak Bu yang terpikirkan gitu selain misalnya tadi sudah mengusahakan melatih otot-otot Iya. berbicaranya begitu. Iya, jadi ini kan salah satu juga di aspek perkembangan sosial emosi juga ya, Bu. Jadi Ya, betul. saya menjelaskan ke teman-teman di kelas itu untuk apa ya, saling sayang menyayangi teman begitu. Jadi saya lewat cerita dan lain sebagainya. Dan saya juga si anak ini saya ajak untuk menggambar, Bu. Saya ajak menggambar, lalu saya minta dia bercerita apa yang dia gambar. Memang pelan-pelan, tapi ya sedikit demi sedikit memang ada kosakata meskipun kadang oh ini bunga, oh ini pohon, nah, ini tanaman, gitu. Jadi memang saya harus mancing, tapi nanti lama-lama mudah-mudahan nanti lama-lama dia bisa untuk berkomunikasi dengan baik gitu Bu. Ya. Gitu. Pernah terpikirkan enggak Bu Indah untuk misalnya Bu Indah kan sudah mencoba melalui seperti itu tadi tahapan-tahapan, eh, misalnya mengajak ke berbicara dengan terapis atau seperti apa atau membawa ke Iya, dengan ke apa mengkomunikasikan dengan orang tuanya, oh ini mungkin diperlukan terapis untuk apa ya barangkali tidak sekedar apa ya
hanya belum mampu bicara saja, tetapi ada hal lain yang mungkin menghambat dari proses komunikasinya gitu Bu Indah. Iya, nanti ke depan saya ingin coba komunikasikan dengan orang tua, Bu. Mungkin secepatnya ya, Bu, saya akan komunikasikan dengan orang tua terkait dengan perkembangan kemampuan berbahasa si anak ini begitu. Karena kan memang harus ada apa ya, maksudnya persetujuan juga dengan wali murid ketika memang saya mengusulkan kalau untuk si anak ini untuk terapis dan dites gitu, Bu, beliau itu masuknya kategori speech delay atau tidak. Kalau memang kategorinya speech delay itu kan butuh ada penanganan khusus juga, Bu, gitu. Oh Jadi kan gitu saya ya. tahu iya betul. Hmm, iya bagus. Eh, Kemudian kita masuk ke tanggung jawab nih Bu Indah. Komitmen apa dari Bu Indah untuk apa namanya mengatasi kondisi permasalahannya Bu Indah ini? Iya Bu, terima kasih. Saya, akan bersama-sama dengan kepala sekolah ya Bu, maksudnya akan segera untuk memfollow up hal ini. Saya akan minta ke orang tua, datang ke sekolah, bertemu dengan saya dan juga ibu kepala sekolah terkait dengan perkembangan si anak ini dan saya akan menjelaskan secara detail bagaimana kesehariannya, perkembangan bahasanya, dan kegelisahan yang saya rasakan dan semoga orang tua juga, apa ya, apa ya, proaktif gitulah Bu dengan Betul, betul, apa yang sudah saya jelaskan dan bisa ikut membimbing juga, untuk melatih berbahasa di rumah begitu. iya, bagus sekali Bu rencananya Bu Indah, luar biasa. Adakah teman Bu Indah yang mau diajak atau dilibatkan dalam penanganan ini Bu Indah? Iya, mungkin teman itu Bu, apa, guru pendamping di kelas saya, itu kan memang beliau yang menemani saya ketika di kelas, tapi kan, yang namanya anak itu kan pasti semuanya itu butuh kasih sayang Kak, Bu. Otomatis Iya, salah satu anak ini kan otomatis ketika pembelajaran dimulai, kita kan tidak bisa terfokus pada anak itu saja, gitu. Jadi betul. nanti saya meminta bantuan kepada guru pendamping saya, nanti untuk, mengingatkan saya dan juga membantu saya, gitu. Oke, Bu Indah, bagus sekali rencananya. Semoga nanti di kedepannya bisa mendapatkan apa ya penanganan yang terbaik untuk anak ini sehingga bisa berkembang secara maksimal begitu ya Bu Indah ya. Iya, amin Bu, amin. Iya. Terus eh, nanti akan dimulai kapan ini Bu Indah ini rencananya tadi? Secepatnya sih Bu, nanti kalau misalnya nanti orang tua tersebut sudah saya panggil, nanti saya bersama kepala sekolah menyampaikan, nanti kalau boleh saya izin mau home visit juga ke rumahnya beliau untuk ya bisa lebih apa ya memahami kesehariannya, apa sih penyebabnya si anak itu kok susah berbahasa, apa karena HP atau dan lain-lain begitu Bu. Iya, pendalaman lebih lanjut gitu Iya, ya Bu Indah ya. betul. Oke, iya bagus sekali rencana-rencana dari Bu Indah. Semoga nanti ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Terus nanti kalau sudah ada home visit, ada pertemuan dengan orang tua dan sebagainya, cerita ya Bu Indah. Nanti Ya, cerita ke siap Bu. saya, Nanti saya cerita nanti lagi. seperti apa kelanjutannya. Saya juga pengen ikut belajar. Kemudian nanti kalau ada kendala-kendala, butuh support, nanti bisa cerita-cerita dengan saya Bu Indah. Iya. Gitu ya Bu Ya, Indah, terima kasih terima semoga kasih Bu iya. Kom. Ya Allah, saya merasa lega sekali. Saya jadi ada gambaran ke depan Iya. saya mau seperti apa. Iya, perasaannya Bu Indah gitu ya, Bu Iya, Indah ya. saya jadi Wah, lega gitu, plong gitu Bu. alhamdulillah. Terima kasih proses coaching pada kali ini sudah selesai, Bu Indah. Terima kasih, semoga semuanya menjadi lebih baik. Amin. Ya. Assalamualaikum. Salam. Baik, Bu Kom, Iya, Bu Yuni. tadi sudah selesai melaksanakan coaching dengan Bu Indah. Apakah berjalan dengan lancar coachingnya, Bu Kom? Alhamdulillah Bu Yuni berjalan dengan lancar, semua alur tirta bisa terlaksana dengan baik, ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab, semuanya bisa berjalan dengan lancar Bu Yuni. Ya, Alhamdulillah. Baik, setelah melakukan observasi coaching, tadi ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih ke Bu Kom. Ya, Yang pertama, apakah apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Kom tadi? tadi semua kompetensi apa namanya coaching bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan alur tirta Bu Yuni.
ada tentang menggali tujuan, kemudian menggali identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab, semuanya bisa berjalan dengan terungkap dengan baik gitu Bu Yuni. Nah, baik. Berdasarkan penjelasan Bukom tadi, Bukom itu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta. Nah, ini sesuai dengan apa yang sudah saya amati juga ya, Bu. Ada beberapa catatan ya, Bu. Yang pertama, Bukom tadi sudah berhasil benar menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu pertama, menanyakan tujuan kepada coach, lalu mengidentifikasi permasalahan dari masalah yang dihadapi oleh coach. Kemudian Bukom juga memancing coach dengan pertanyaan berbobot kepada coach untuk berpikir membuat rencana aksi, dan juga Bukom tadi sudah berhasil mengarahkan coach untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi itu bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Nah, catatan saya juga tadi itu, saya mendengar percakapan Bukom dan Bu Indah dengan tadi Koci, Bu Indah, nggih. Ibu itu udah fokus untuk hadir sepenuhnya, sudah mendengarkan aktif, dan juga menurut saya Bukom tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, di sini kedepannya nih Bu, ada yang saya tanyakan lagi. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bukom ke depannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Saya ingin lebih memahami alur Tirta dan bisa mengembangkan lagi lebih baik, terutama dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Dari setiap menghadapi proses coaching itu bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Ibu. Baik, luar biasa sekali Bukom. Jadi Bukom ke depannya ingin berlatih terus dalam menggunakan alur Tirta ini, dalam menerapkan coaching dan menerapkan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga. Ngaten nggih, Bu? Iya, Ya, Bu Yuni. semoga ke depannya lebih bagus dan lebih sukses lagi untuk melaksanakan Amin. coaching-coaching di lain kesempatan. Ngaten nggih, Bu? Terima Iya. kasih untuk hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Dan saya akhiri perbincangan kita kali ini. Terima kasih atas perbincangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekian untuk Kucing Supervisi Akademik kali ini. Saya Indah Joharin Alfiati. Saya Sri Wahyuni. Saya Komariatun. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.